Malam ini kita akan lanjutkan kembali surat Efesus. Rabu yang lalu ya kita telah membahas Efesus pasal yang kedua. Ya, pasal yang kedua itu intinya sebenarnya adalah kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah yang dikaruniakan kepada kita melalui Yesus Kristus, di mana kita diselamatkan hanya karena kasih karunia oleh iman. Ya, iman itu iman kepada Yesus ya, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan sesuatu kebajikan sehingga Tuhan menyelamatkan kita. Tidak. Saudara dan saya tidak berbuat apa-apa, tidak bekerja sesuatu untuk mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah itu di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pasal yang ketiga. Oke, nah pasal yang ketiga. Mari kita baca ayat demi ayat ya. Mari kita lihat firman Tuhan ayat demi ayat. Oke, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan. Karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama ini, ya Paulus ya ingin supaya jemaat Efesus tahu ya kenapa dia mengutarakan dirinya bahwa dia adalah Paulus. Tentu kalau kita kembali ke pasal pertama ayat 1, dia adalah Rasul Kristus yang telah dipilih atau yang telah ditetapkan oleh Yesus sebagai rasulnya. Nah, karena rasul itulah, saudara, kita lihat dalam pelayanannya, di dalam penginjilannya, missionaries journey, dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dia banyak mengalami kesusahan atau penderitaan. Penderitaan kenapa? Karena Yesus Kristus. Nah, Yesus sudah mengatakan bahwa Paulus ini yang saya pilih itu dia kepada uh, Ananias itu ya, dia pilihanku walaupun dia telah ya menganiaya Yesus kan, dia telah menyetujui Stefanus martir pertama mati disaksikan oleh Rasul Paulus atau disaksikan oleh Paulus sendiri. Nah, saudara bisa bayangkan, makanya banyak orang rasul yang lain mengatakan, wah ini orang jahat, ini orang yang bagaimana Tuhan harus memakai dia, orang jahat. Tapi Yesus mengatakan, dia alatku, saya mengutus dia, dan dia akan banyak menderita karena Yesus Kristus. Nah, sekarang ya coba untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya kepada orang Efesus, tentu kepada kita sebagai orang percaya, bangsa kafir, the Gentiles. Sebab aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan. Nah, kan? Dipenjarakan kenapa? Ya, karena Yesus. Ya, karena Kristus Yesus. Untuk siapa? Untuk kamu. Kamu siapa? Kamu adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, saudaraku, jadi istilahnya pakai King James pakai Gentile ya, oke, jelas sekali ya. For you Gentiles, untuk kita, untuk bangsa lain. Kenapa? Karena Paulus yang pergi memberitakan Injil pada bangsa lain. Ya, puji Tuhan, saudara dan saya bangsa lain, Gentile, tapi kita mendapat kasih karunia Allah oleh Yesus Kristus karena hasil penginjilan daripada missionaries. Kemudian ayat yang kedua. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas.
dengan singkat. Nah, di sini ayat ini menjadi dasar daripada doktrin dispensationalisme. Nah, kalau kita kan gereja Baptis Independent, ya, Baptis the Bible Believers, kita percaya doktrin dispensasi. Nah, di Indonesia kan ya dispensasi atau dispensationalisme. Apa itu dispensationalisme? Ya, dispensationalisme itu adalah satu doktrin ajaran sistem di mana kita percaya bahwa Allah berinteraksi dengan satu kelompok orang dengan cara yang berbeda di dalam masa-masa tertentu, kan? Nah, maka itu dispensasi itu kalau saudara ingat, mungkin saudara sudah belajar ya, ah, ada dispensasi itu, ada masa innocence. Masih ingat innocence itu pada zaman Adam dan Hawa kan innocence ya, belum ada dosa. Oke, nah mereka harus menjaga keselamatan mereka dengan tidak makan buah itu. Nah, setelah makan jatuh. Lalu ada masanya itu namanya conscious. Itu ya. Sebelum hukum Taurat turun, conscious ya. Ya, conscious. Jadi maksudnya conscious itu sebelum ada hukum Taurat yang belum ada yang tertulis tuh hukum Taurat itu. Nah, dia kan pakai hati nurani. Ya, jadi manusia ini ukuran judgementnya, penilaiannya dan sebagainya itu ya dinilai dari hati, pakai hati nuraninya. Ini baik, ini tidak baik. Oh, saya berbuat yang ini baik. Saya berbaik kepada orang baik. Kalau saya membunuh orang itu jahat, gitu. Kalau saya mencuri itu jahat dan sebagainya. Jadi dinilai dari conscious, hati nurani. Ya, itu kita lihat di Roma pasal 2:13 itu ya. Itu sebelum ada hukum Taurat yang tertulis. Nah, kemudian ada zamannya Moses Law. Kalau bahasa Moses Law itu artinya hukum Taurat tertulis. Nah, hukum Taurat tertulis. Makanya orang Yahudi, orang Israel, ya, you mau selamat, you mau supaya diselamatkan, oke, you harus mentaati hukum Taurat, gitu. Ya, makanya itu adalah iman dan pekerjaan, faith and works itu dalam zaman Moses Law. Nah, baru setelah Tuhan Yesus datang, Yesus datang mati, bangkit, kemudian kita lihat ada namanya uh, zaman anugerah. Nah, zaman anugerah. Nah, itulah yang Paulus katakan di sini. Dia memakai, kalau PB menerjemahkannya itu, ya jangan, itu tugas penyelenggaraan kasih karunia. Jadi ada dispensations of the grace of God. Jadi ini yang rahasia ini yang diungkapkan oleh Yesus kepada Paulus. Kenapa? Karena pada zaman-zaman dulu tidak pernah diungkapkan. Ya, saudara bisa baca nanti ya di ayat-ayat selanjutnya. Tidak diungkap, tapi sekarang telah diungkapkan, katanya ya. Nah, kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya kan, ya ayat yang keempat. Tapi apabila kamu membaca, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Nah, rahasia Kristus yang diberikan kepada Paulus, di mana Paulus diberikan tugas, artinya satu pelayanan dispensasi, anugerah dispensasi kepada bangsa lain, kepada bangsa Yahudi, bukan Yahudi, di mana kita diselamatkan karena kasih karunia. Nah, ini dia rahasia ini yang diungkapkan. Tanpa melakukan hukum Taurat, tanpa kita mentaati hukum Taurat, ya kita hanya pakai iman, iman kepada Yesus Kristus. Yesus yang datang sebagai manusia, yang mati di atas kayu salib, dan dia dikubur, dia bangkit kembali. Saudara dan saya percaya, percaya berita Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, oleh misionaris, oleh para pastor, oleh pada penginjil yang memberitakan Injil Kristus. Dan saudara percaya, kok semudah itu saudara? Kita percaya, oh iya, karena anugerah itu kan the gift of God.
Anda dan saya tidak mampu beli. Karena saking mulia, saking mahalnya, maka itulah diberi secara gift. Cuma-cuma bahasanya istilahnya ya. Gratis, tanpa bayar. The gift of God. Nah itu jelas di Efesus pasal 2 ayat 8 kan. Kalau saudara kembali lagi. The gift. Nah rahasia itu apa? Tentang rahasia inilah yang Paulus ungkapkan kepada kita bangsa-bangsa lain. Oh, hanya percaya saja kepada Yesus tanpa melakukan hukum Taurat. Kita diselamatkan. Nah, itu rahasia yang diungkapkan kepada Rasul Paulus, ya Paulus ungkapkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, itu yang Paulus ingin supaya kita tahu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan kasih anugerah daripada Yesus Kristus. Hanya dengan iman saja kita ini diselamatkan. Oke. Nah, ini rahasia ini kan tidak diungkapkan. Kalau sudah perhatikan berabad-abad itu ya baru zaman Paulus kan. Coba kita lihat lagi di ayat 5. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada siapa? Rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Wah, ini ada dua jabatan yang disebut sini. Di dalam roh, rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Nah, saudara, ini memang banyak penafsiran. Oke. Ada yang mengatakan rasul-rasul itu adalah mewakili New Testament. Kalau rasul nabi-nabi itu Old Testament. Jadi rasul-rasul itulah yang juga diberikan di mana mereka melayani, memberitakan Injil keselamatan. Ya, hanya percaya Yesus saja, Yesus yang telah mati diselamatkan, kan begitu. Nah, para nabi-nabi itu, ya yang PL itu, saudara, mereka adalah orang-orang yang menerima wahyu, firman, dan juga bernubuat tentang apa? Tentang Mesias Yesus Kristus yang akan datang itu. Nah, ya kan? Jadi ini mewakili PL gitu loh. Jadi kita punya gereja. Nah, ada rahasia gereja karena gereja itu adalah zaman gereja, zaman anugerah di New Testament. Ya, kalau kita kembali lagi di pasal yang kedua ayat yang ke-20 pasal 2 ayat 20, nah, saudara lihat lagi, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nah, ini disebut lagi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini rahasia yang diungkap itu mengenai gereja, gitu loh. Maka kita mengatakan the dispensation, the grace of God, artinya zaman dispensasi anugerah atau zaman gereja. Itu adalah dispensasi, ya, di mana hanya dengan iman kita percaya. Nah, kalau gereja Tuhan itu ya kita dibangun. Bangun apa maksudnya ya? Itu doktrin dia, iman dibangun di atas dasar para rasul ya, pengajaran rasul. Betul, oh iya, pengajaran para rasul dan juga para nabi. Nah, nabi, nabi perjanjian baru ada beberapa disebut nabi. Tapi kalau kita apa menyang, apa menarik ke PL gitu ya, nabi itu menubuatkan tentang Mesias ya. Ya kita percaya apa yang diumumkan oleh nabi itu Yesus sudah datang gitu ya. Nah kita juga doktrinnya kita juga berdasarkan kepada di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang apa yang di orang pemahaman artinya ya, batu penjuru ya. Ya, kalau batu penjuru itu kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 20:17 itu batu-batu yang dibuang oleh para bangunan tetapi dijadikan the heads of building ya. Apa coba bahasa King James-nya apa ya? Dia pakai the head of the corner, atau yang pakai di yang lain dipakai juga the chief
chief corner katanya, chief cornerstone itu ya. Jadi maksudnya apa? Dasar fondasi itu, di mana gereja itu dasar fondasi di mana kita bangun ajaran doktrin kita yang diajarkan oleh para rasul dan para nabi itu yang kita bangun, dia kan dasar, the head of the corner gitu loh. Baru kita ya satu ya bangun satu gereja ya dalam arti rohani maksudnya ya, bukan gedung yang sebenarnya, bukan gedung gereja di mana ada salibnya dan ada lonceng di atasnya, bukan itu. Itu hanya building ya, hanya church building. Ya, arti rohani yang benar itu church building dalam arti rohani yaitu saudara dan saya, yaitu orang percaya begitu. Oke. Nah, saudaraku, mari kita lihat lagi apa yang terjadi dengan ayat yang ke mana ini? Ayat 6 katanya, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Nah, kita kan bukan orang Yahudi. Karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Puji Tuhan. Saudara dan saya sekarang menjadi ahli waris. Wah, puji Tuhan. Dan anggota-anggota apa? Tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Oh ya, kita banyak mendapatkan berkat namanya heavenly blessings ya. Banyak berkat Tuhan yang berikan kepada kita. Kita anggota tubuh Kristus ya. Kita disebut ahli-ahli waris yang akan mewarisi ya kan apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita nanti satu hari kita akan mendapatkan warisan itu ya. Kemudian ayat 7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Puji Tuhan ya. Saudara, jadi Paulus ini dia memang rasul ya, dia seorang misionaris, yes. Tapi di sini dia juga mengatakan dia dan Injil itu, Injil yang dia beritakan itu ya, ya kasih karunia itu ya, yang ada di dalam dispensation the grace of God itu ya kan? Ia telah menjadi pelayan. Nah, pelayan kan? Kalau saudara lihat di sana kan di tugas penyelenggaraan di situ sebenarnya ada bahasa Inggrisnya kan dispensations ya. Nah, kalau di ayat 7 ini yang mengatakan telah menjadi pelayan. Nah, pelayan ini kalau bahasa Yunani itu diakonos. Nah, kalau diakonos itu di gereja itu artinya deacon. Kita ada pastor, kemudian ada yang menjadi asisten pastor di gereja itu deacons. Nah, jadi ada yang Paulus mengatakan ada jabatan-jabatan ya di dalam gereja ya sangat jelas di dalam gereja itu ada jabatan-jabatan ya saudara-saudara bahwa jabatan ada pastor, bishop, kemudian ada yang deacon. Nah, ini juga ada syarat-syaratnya. You mau jadi pastor, oh ada syaratnya di 1 Timotius pasal 3 ya. Dan juga deacon. Nah, itu deacon itu sebenarnya pelayan. Bahasa Inggrisnya minister. Coba betul nggak minister itu ya? Coba perhatikan ayat itu, ayat ke-7 ya. Dia pakai minister ya. Ayat 7 ya. Di pasal yang Efesus pasal 3 ayat yang ke-7. Betul ya, minister ya. Make a minister ya, betul. Jadi pakai kata minister itu diakonos bahasa Yunaninya ya. Nah, sekarang kan di pemerintahan kan sebenarnya pemerintahan juga ya istilahnya pakainya penyelenggaraan loh sebenarnya ya. Administrasi penyelenggaraan yang mengatur pemerintahan itu kan ada ya. Nah, orang yang memimpin penyelenggaraan itu selalu di sistemnya ada yang berbeda-beda disebut presiden, ada juga yang pakai prime minister ya. Terus yang prime minister itu yang chief yang apa nama itu yang menjadi memimpin negara, ada juga yang memimpin negara itu disebut presiden, presiden dia memimpin dia. Oke. Nah, ini di dalam gereja memang ada jabatan ya,
Ada jabatan rasul, ada jabatan nabi, ada jabatan pastor, ada juga jabatan namanya evangelis, dan ada namanya teachers, juga disebut guru ya di dalam gereja. Nah, itu adalah jabatan-jabatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam gereja. Kalau saudara perhatikan di pasal yang keempat, ya, pasal 4 ayat 11. Oke, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pastor dan pengajar-pengajar, yaitu teachers. Itu jabatan yang Tuhan berikan kepada the local church, gereja. Oke. Nah, gereja kita kan masih kecil ya, saudara-saudara ya. Ya, masih kecil. Ya, kalau sudah besar, sudah banyak, seperti yang terjadi di dalam kisah para rasul, pada waktu rasul-rasul ya berkhotbah, ada yang 3.000 bertobat, dibaptis, tambah lagi ada yang 5.000. Wah, itu mau ngatur jemaat yang banyak itu perlu banyak juga diakonus, deacon. Nah, deacon. Jadi Stefanus yang meninggal syahid itu deacon. Nah, Filipus yang berkhotbah menginjil sida-sida itu deacon. Nah, mereka deacon, ada 7 deacon ya, yang ditabis oleh para rasul yang melayani di gereja Tuhan, begitu. Nah, kemudian ada guru juga ya, para rasul, guru dan sebagainya. Oke, nah kita teruskan kembali. Oke. Nah, ayat yang ke-8 mengatakan ini, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah, ulangi lagi dia confirm kembali, dia menegaskan kembali. Walaupun aku ini seorang pelayan, saya rasul, saya seorang yang dipenjarakan karena Kristus. Lalu dia mengatakan, aku orang yang paling hina. Saudara, dia merendahkan dirinya di hadapan jemaat Tuhan. Ya, dia bukan siapa-siapa. Ya, sebenarnya Paulus itu rasul hebat ya, saudara-saudara ya. Orang yang berfasih lidah, berdebat dengan para filsuf-filsuf. Kalau saudara masih ingat khotbah saya kemarin kan dia di Aragapus, di atau the March Hill ya, ya di satu uh, gunung pertemuan orang-orang yang pintar di Athena itu kan, filsuf-filsuf terkenal, dia bisa berdebat sama mereka. Disayangkan. Ya, pintar. Oh, Paulus ini orang-orang yang sangat mahir di dalam hukum Taurat. Makanya dia sebut aku orang Farisi, ya, saudara-saudara. Ya, dia pintar ngomong. Yes, kita mengatakan. Tapi dia selalu mempunyai sikap yang rendah hati. Ya, ini pelajaran bagi kita ya. Sebagai orang Kristen, ya kita harus menjadi orang yang melayani, ya, minister. Ya, kalau saudara bisa melayani di gereja, kita ada orang minister ya. Dan kita juga bukan orang yang hebat. Paulus di sini mengatakan, aku paling hina di antara orang-orang kudus. Ya kan? Orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia. Nah, itulah kasih karunia itu, the grace, the dispensation, the grace of God itu yang Tuhan berikan kepada Paulus, dia melayani itu ya kepada kita ya. Nah, itu diberikan kepada dia ya. Nah, di mana dia beritakan itu kepada kita sebagai orang-orang kafir, bangsa-bangsa yang lain. Oke. Nah, kemudian lagi di ayat ke-9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. TB hilang. Sudah perhatikan Alkitabnya TB itu is deleted ya, apa di delete ya, nggak ada ya, kosong ya. Nah, you harus tambahin di situ. Ya, harus menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Oh iya, Yesus Kristus adalah the creator. Kalau sudah baca di Yohanes pasal 1 ayat 3 ya. Nah, ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi
yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanku. Ya, nah jadi ini rahasia yang ingin dia sampaikan kepada kita, saudara-saudara, ya, supaya jemaat Tuhan, local church, ya, harus apa? Tetap memberitahukan, ya, mengkumandangkan untuk preach, ya, tugas di mana yang telah diberikan kepada kita melalui Paulus itu. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-10 tadi, supaya sekarang oleh jemaat, nah jemaat itu diberitahukanlah berbagai ragam hikmat Allah. Bagaimana kita bisa memberitakan hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga? Jadi begini maksudnya itu ya, gereja itu alat Tuhan ya, tubuh Kristus ya, yang mengkumandangkan kebenaran, preach and teach. Itu melalui gereja, local church ya. Kepada siapa? Pemerintah-pemerintah yang ada. Nah, jadi gereja lokal tidak boleh kompromi sebenarnya. Tapi nyatanya sekarang kita lihat banyak gereja kompromi ya, menyatukan diri dengan pemerintah. Itu compromise. Itu yang terjadi saat sekarang, saudara-saudara. Seharusnya kita terus memberitakan Injil kebenaran itu. Yang dikatakan sih berbagai ragam hikmat Allah. Hikmat Allah itu kepada kebenaran itu kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Nah, penguasa-penguasa surga itu di mana surganya itu? Heavenly places. Itu artinya yang ada di udara. Jadi kalau kita lihat bahwa peperangan kita ini adalah bukan melawan darah dan daging ya, tetapi melawan tipu muslihat si iblis. Yaitu penguasa-penguasa di udara itu roh jahat itu. Ya jadi di udara itu, di istilahnya surga itu, sky apa nama itu, heavens itu. Udara ini ada roh-roh jahat penguasa. Oh iya, itu si iblis, si setan itu. Ya jadi gereja Tuhan harus melawan mereka. Bukan dengan kekuatan kita ya. Kita kadang-kadang lemah. Tapi kita harus memakai kekuatannya Allah, yaitu Roh Kudus, untuk melawan mereka. Kalau kita belajar nanti di pasal yang ke-6, nah pakailah perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat si iblis. Ya, oke. Jadi malam ini saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya kita dapat banyak pelajaran dari Paulus bahwa zaman sekarang ini adalah zaman gereja dispensasi anugerah Allah, di mana yang telah diberitakan oleh Paulus kepada kita bahwa kita diselamatkan hanya melalui iman saja, tanpa melakukan sesuatu atau tanpa melakukan hukum Taurat. Ya, tidak perlu kita melakukan hukum Taurat supaya dapat keselamatan, tidak. Oke. Nah, kita lihat bahwa ya gereja Tuhan harus menjadi, kalau apa di 1 Timotius nanti saudara akan belajar itu ya, the living church ya, kita adalah tiang penopang dasar kebenaran Allah ya, itu gereja itu ya harus mengkumandangkan kebenaran-kebenaran Allah diberitakan kepada dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita ya, supaya kita boleh menjadi orang percaya yang berpegang teguh kepada kebenaran, ya, tidak kompromi. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk ke dalam doa.